Nama saya Jocelyn Cianidia Salim dengan NIM 20-45641-TP-12741. Hari ini saya akan membawakan mengenai review jurnal lipid dengan judul Interaction between Soybean Oil and the Lipid Fraction of Fried P2 Brown. Untuk yang akan saya bahas ada 4 hal. Yang pertama adalah introduction, lalu materials and methods, yang ketiga ada result and discussion, dan yang terakhir ada conclusion. Untuk yang pertama, introduction, ada 4 hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah karakteristik dari P2 Brown, yang kedua adalah kandungan gizi dari P2 Brown, lalu ada efek dari penggorengan, dan yang terakhir adalah alasan melakukan riset. Untuk karakteristik dari P2 Brown, yang pertama ciri-ciri umumnya, yaitu tergolong sebagai krustasea, yang memiliki eksoskeleton yang berwarna hijau kecoklatan hingga merah kecoklatan dengan punggung berwarna kehitaman. Untuk lokasi penyebarannya biasanya terletak di Panama, Kolombia, Venezuela, dan juga tempat lainnya. Dan pada jurnal ini disebutkan bahwa P2 Brown ini banyak didistribusikan sebagai komoditas di Brasil. Lalu P2 Brown ini juga kaya akan omega 3, omega 6, dan juga kolesterol. Berikutnya untuk kandungan gizinya, yang pertama ada omega 3. Contohnya adalah asam eicosapentaenoat atau EPA dan asam docosahexaenoat atau DHA. Keduanya ini sering ditemukan pada makanan. Perbedaannya untuk EPA ini rantai atom karbonnya 20, sedangkan DHA ini rantai atom karbonnya 22. Nah, fungsi dari omega 3 ini adalah sebagai prekursor eicosanoids dengan anti-inflamatori atau anti peradangan, antitrombotik atau menghambat agregasi trombosit atau pembekuan darah, lalu memiliki vasodilator properties atau dapat melebarkan pembuluh darah agar lancar. Nah, ketiga hal ini berfungsi untuk mencegah penyakit seperti dislipidemia dan hipertensi. Dislipidemia ini adalah kondisi ketika kadar lemak dalam darah meningkat. Oleh karena itu, konsumsi udang-udangan yang mengandung omega 3 terkenal dapat mengurangi risiko kardiovaskuler. Berikutnya adalah kandungan omega 6. Contohnya adalah asam linoleat dan asam arakidonat. Nah, biasanya omega 6 ini sangat bagus untuk tubuh, namun apabila dalam kondisi berlebih, karena mengandung pro-inflamatori atau pro-peradangan, dan juga pro-agregatori atau menginduksi pembekuan darah, maka omega 6 yang berlebih dapat menginduksi peradangan yang menimbulkan penyakit seperti coronary heart disease, diabetes, artritis atau pembengkakan sendi, kanker, dan juga osteoporosis. Bagaimana cara menyeimbangkannya? Manusia harus menjaga rasio konsumsi omega 3 dan omega 6. Nah, untuk rasio yang direkomendasikan dari Food and Agriculture Organization atau FAO adalah 5:1 atau 10:1. Berikutnya adalah efek dari penggorengan. Yang pertama adalah oksidasi lipid. Oksidasi lipid ini adalah kerusakan oksidatif ketika senyawa radikal bebas bereaksi dengan asam lemak ganda tak jenuh atau PUFA. Nah, selain itu karena krustasea ini tinggi akan kolesterol, sehingga terjadi juga oksidasi kolesterol yang menyebabkan produksi kolesterol oksida. Kolesterol oksida ini tidak baik untuk tubuh karena dapat menyebabkan aterosklerosis atau penyumbatan pada pembuluh darah. Selain itu, dapat menyebabkan sitotoksik atau merusak sel, teratogenik atau mengganggu pertumbuhan janin, dan mutagenik atau membuat mutasi. Berikutnya adalah alasan melakukan riset. Yang pertama adalah masih sedikitnya riset mengenai perubahan omega 3, omega 6, kolesterol, dan kolesterol oksida akibat digoreng. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui interaksi soybean oil dengan lipid fraksi dalam fried P2 Brown. Lalu yang terakhir adalah menganalisis perubahan asam lemak, kolesterol, kolesterol oksida, proximate composition, kalori, dan kualitas gizi karena sangat relevan untuk kebutuhan komersial. Berikutnya saya akan bahas mengenai materials and methods. Yang pertama ada sampel, yang kedua ada proximate composition, yang ketiga ada komposisi asam lemak, yang keempat ada kolesterol dan kolesterol oksida, lalu yang terakhir ada indeks dari kualitas gizi lipid. Yang pertama, untuk sampel yang digunakan pada penelitian, ada 12 P2 Brown dari Lagoon Estuary Complex, Mundão Manguaba di Brasil, yang diambil pada bulan Januari hingga Maret pada tahun 2009. Nah, setiap sampel itu memiliki berat 400 gram,
yang disimpan dalam plastik berisi es dan langsung dikirimkan ke laboratorium. Setelah pengulitan dan eviscerasi, sampel dipisahkan menjadi 2 grup dengan berat masing-masing 150 gram. Untuk grup yang pertama adalah sampel mentah, dan grup yang kedua merupakan sampel yang digoreng. Nah, penggorengan sendiri menggunakan 50 ml soybean oil selama 5 menit pada suhu 160 derajat Celcius, lalu ditiriskan dengan kertas minyak dan dihomogenisasikan dengan blender. Berikutnya adalah approximate composition. Yang pertama, kita akan menentukan moisture, ash, dan protein dengan metode Association of Official Analytical Chemists atau AOAC, yaitu metode analitik yang biasa digunakan untuk pangan. Nah, berikutnya kita akan mencari total lipid yang ditentukan secara gravimetrically, atau maksudnya dianalisis berdasarkan masanya, yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Volk, Ries, dan Stanley. Lalu berikutnya kita akan menentukan kuantifikasi karbohidrat yang ditentukan berdasarkan konten moisture, ash, protein, dan lipid. Lalu semua ini akan dinyatakan dalam gram per 100 gram weight basis. Untuk total kalorinya sendiri akan dihitung berdasarkan penjumlahan kalori protein, karbohidrat, dan lipid. Berikutnya untuk komposisi asam lemak, ini berdasarkan penelitian oleh Volk. Total lipid yang digunakan ada kurang lebih 25 mg yang diubah terlebih dahulu menjadi metil ester lalu dimasukkan ke dalam gas kromatograf. Nah, gas kromatograf ini merupakan alat analitik kimia untuk memisahkan dan menganalisis suatu kandungan yang bisa diuapkan. Biasanya, gas kromatograf ini dipakai untuk mengetes kemurnian atau memisahkan komponen dalam suatu campuran. Nah, tahapan untuk gas kromatograf ini yaitu komponen gas, yaitu metil ester ini, akan dimasukkan dengan injektor port ini dan dibawa oleh karier gas ke dalam kolom. Di dalam kolom ini ada stationary phase, dan kolom ini berada di dalam oven yang bisa diatur suhunya. Lalu gas itu akan dilanjutkan hingga mencapai detektor, baru dideteksi dan diidentifikasi. Nah, guna dari kolom ini adalah untuk memisahkan komponen yang perbedaannya itu ditandai dengan perbedaan waktu keluar hingga mencapai detektor. Atau waktu keluar itu sering disebut sebagai retention times. Untuk injektor yang digunakan menggunakan split injektor 1/50 pada suhu 250 derajat Celcius, lalu kolom yang digunakan berbahan dasar silika berbentuk kapiler dengan panjang 100 meter, lebar 0,2 mm, dan juga ketebalan 0,2 mm untuk stationary phase-nya. Dengan jenis CP-88 Chromapack Middelburg dan Netherlands. Lalu untuk detektornya terdapat flame ionization pada suhu 260 derajat Celcius dan juga terdapat workstation-nya. Untuk injeksi metil ester yang digunakan sebesar 2 mikroliter dengan teknik hot needle selama 5 detik. Untuk karier gasnya, kita menggunakan hidrogen dengan kecepatan 34 cm per second, lalu make up gasnya nitrogen dengan kecepatan 30 ml per menit. Nah, make up gas ini berguna untuk mempercepat laju aliran ke detektor agar tidak mengotori kolom atau stationary phase-nya. Berikutnya, suhu yang digunakan awalnya yaitu dipanaskan hingga 120 derajat Celcius selama 8 menit, dinaikkan ke suhu 160 derajat Celcius dan kecepatan 20 derajat Celcius per menit, lalu dibiarkan selama 4 menit, lalu dinaikkan lagi ke 195 derajat Celcius dengan kecepatan 3 derajat Celcius per menit, lalu dibiarkan selama 10 menit, lalu dinaikkan ke 220 derajat Celcius dengan kecepatan 35 derajat Celcius per menit, lalu didiamkan 3 menit, lalu yang terakhir akan dinaikkan hingga suhu 240 derajat Celcius dengan kecepatan 20 derajat Celcius per menit, dan didiamkan selama 5 menit. Total suhu yang digunakan adalah 46 menit. Nah, metil ester yang diidentifikasi tadi digunakan retention times-nya antara standar dengan sampel. Standar ini merupakan standar yang sudah diuji klinis sebelumnya dan sudah diidentifikasikan jenis-jenis asam lemaknya. Standarnya sendiri mengandung metil ester dari asam lemak panjang karbon 4 hingga 24 untuk mengidentifikasi asam lemaknya. Nah, jumlah asam lemak yang sudah dinormalisasi akan dinyatakan dalam miligram per 100 gram. Berikutnya untuk menentukan kolesterol dan kolesterol oksida digunakan analisis berdasarkan penelitian oleh Saldanha yang dilakukan beberapa modifikasi.
Nah, caranya itu dengan saponifikasi langsung dan ekstraksi unsaponifiable matter, lalu akan diinjeksikan ke liquid chromatografi atau disebut HPLC. Nah, caranya itu solvennya ini akan diinjeksikan dengan injektor menggunakan bantuan pompa ke dalam kolom atau stationary phase, lalu akan dipisahkan dan diteruskan ke detektor. Nah, liquid chromatografi ini dilengkapi dengan detektor UV dan juga detektor indeks bias. Dan injektor yang digunakan adalah injektor manual dengan ukuran 20 mikroliter loop. Untuk kolomnya sendiri menggunakan jenis Novapec CNHP dengan panjang 300 mm, lebar 3,9 mm, dan juga ketebalan 4 mikrometer dengan suhu 32 derajat Celcius. Nah, untuk mobile phase yang membantu untuk mengalirkannya, yang digunakan adalah heksana dan 2-propanol. Namun, ada perbedaan. Untuk mengalirkan kolesterol, digunakan perbandingan 97:3. Untuk mengalirkan kolestanotriol, digunakan perbandingan 90:10. Dengan flow rate-nya yang sama, yaitu 1 ml per menit. Untuk waktu yang dibutuhkan total, yaitu 50 menit. Berikutnya, identifikasinya adalah dengan cara membandingkan retention times antara sampel yang didapatkan dengan standar yang sudah dibeli dari Sigma dan ada beberapa dari steroids. Kemurniannya sendiri sekitar 95 hingga 98%. Lalu untuk indeks kandungan gizinya akan dihitung dari komposisi asam lemak yang sudah didapatkan, lalu dihitung PUFA atau polyunsaturated fatty acid dibandingkan dengan saturated fatty acid, dan juga rasio omega 6 dengan omega 3. Lalu dicari juga atherogenicity-nya atau AI yang menunjukkan kadar lemak dalam darah. Nah, ini juga berfungsi sebagai indikator untuk penyakit dislipidemia dan juga kardiovaskular. Berikutnya akan dicari thrombogenik index atau TI, yaitu kecenderungan pembekuan di pembuluh darah. Dan yang terakhir akan dicari rasio untuk hipokolesterolemik dengan hiperkolesterolemik. Nah, untuk hasil dan pembahasannya, yang pertama akan dibahas efek soybean oil terhadap proximate composition, yang kedua akan dibahas efeknya terhadap komposisi asam lemak, yang ketiga efek terhadap degradasi kolesterol dan pembentukan kolesterol oksida, yang terakhir adalah indeks kualitas gizi oleh fraksi lipid. Yang pertama, efek soybean oil terhadap proximate composition dapat dilihat pada tabel 1 ini. Untuk moisture-nya mengalami penurunan, sama dengan penelitian oleh Goko Glue pada tahun 2004 terhadap rainbow trout. Lalu untuk ash dan proteinsia juga mengalami peningkatan. Ini juga dibandingkan dengan penelitian oleh Garcia Arias pada tahun 2003 terhadap sardine fillet. Lalu untuk total lipid mengalami peningkatan, sama dengan penelitian oleh Ersoy dan Ozeren pada tahun 2009 terhadap ikan yang digoreng. Nah, dari hasil ini juga dapat dilihat bahwa total lipid sebesar 1,6 gram per 100 gram ini dapat digolongkan pituprone ini masuk ke dalam lean food berdasarkan penggolongan oleh Akman 1989. Berikutnya adalah efek terhadap komposisi asam lemak. Yang harus dicatat di sini untuk asam lemak atom karbon 16 yang merupakan major desaturated fatty acid atau asam lemak jenuh, ini berkurang sebanyak 23%. Ini sama dengan penelitian oleh Gladyshev pada tahun 2007 terhadap 4 jenis ikan ini. Nah, selain itu ada juga efek penggunaan soybean oil pada penggorengan, yaitu dapat dilihat ada peningkatan untuk MUFA atau monounsaturated fatty acid akibat soybean oil yang kaya akan asam lemak atom karbon 18. Dan juga ada peningkatan terhadap PUFA sebesar 104%, omega 6 mengalami peningkatan juga sebesar 230%, namun untuk omega 3-nya mengalami penurunan hingga 31% karena dapat dilihat jumlah EPA dan DHA-nya ini mengalami penurunan juga akibat oksidasi lipid, dan juga soybean oil ini kaya akan atom karbon panjang 18. Nah, apa hubungannya? Ternyata berdasarkan jurnal lain, ada kecenderungan antara komposisi lipid komponen yang digoreng alias pituprone sendiri untuk mendekati komposisi minyak dari soybean oil sendiri. Untuk perubahan omega 3, ini harus diperhatikan karena EPA dan DHA ini penting untuk pencegahan penyakit. Nah, dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa
kandungan paling banyak adalah PUFA, dilanjutkan dengan EPA yang konsentrasinya tinggi. Sedangkan untuk MUFA dapat dilihat dengan panjang karbon 18 dan juga 16 adalah yang paling banyak. Nah, berikutnya adalah efek terhadap degradasi kolesterol dan juga pembentukan kolesterol oksida. Yang pertama dapat dilihat dari tabel 3, terdapat peningkatan pada kolesterol. Ini sama dengan penelitian oleh Bragagnolow pada tahun 2001. Namun pada penelitian itu terdapat perbedaan jumlah. Nah, perbedaan hasil ini dapat terjadi karena perbedaan spesies dan juga diet makanan dari pitu brown-nya sendiri. Untuk pitu brown didapatkan 2 kolesterol oksida dari 5 jenis yang biasa ditemukan pada makanan, yaitu 7 ketokolesterol dan juga kolestanotriol. Hal ini karena carotenoids yang alami ada pada pitu brown bersifat mengurangi oksidasi lipid, dan juga ada astaxanthin yang tinggi antioksidan, dan juga ada tocopherols dari soybean oil. Ini akan bekerja sama dengan carotenoids untuk mengurangi oksidasi kolesterol saat penggorengan. Oleh karena itu, kadar oksidasi lipid pada pitu brown ini lebih rendah dibandingkan makanan yang lain. Untuk grafik yang ini ditunjukkan hasil dari liquid chromatografi. Yang bagian kiri ini adalah standar, sedangkan yang bagian kanan ini adalah sampel. Sehingga dapat dilihat ada lonjakan-lonjakan ini dicocokkan antara sampel dan standar. Nah, karena ini sudah cocok, yang atas ini adalah 7 ketokolesterol, yang bawah ini adalah kolestanotriol. Dapat dilihat untuk kandungan 7 ketokolesterol pada pitu brown ini sangatlah rendah dibandingkan dengan kolestanotriol yang lebih tinggi. Nah, pada hasil ini disimpulkan bahwa penggorengan tidak berefek terhadap kandungan kolesterol oksida karena tidak terjadi perubahan yang signifikan atau perubahannya itu tidak lebih dari 0,05. Untuk kolestanotriol ini tinggi pada pitu brown karena umumnya pada udang-udangan itu kolestanotriol berperan terhadap biosintesis steroid hormon, yaitu aldosteron, sehingga kandungannya memang banyak pada udang-udangan. Lalu yang terakhir adalah indeks kualitas gizi, didapatkan rasio 1:1 untuk pitu brown mentah dan 5:1 untuk yang digoreng, terhadap rasio omega 6 dengan omega 3. Nah, ini masih sesuai dengan rekomendasi oleh Simopoulos pada tahun 2008. Pada rasio ini masih dapat dikatakan baik karena masih berguna optimal bagi tubuh. Karena kalau terlalu tinggi dapat menyebabkan penyakit, terutama kardiovaskular. Lalu dilihat juga untuk rasio PUFA dibanding SFA-nya, untuk standarnya atau rekomendasinya yaitu sekitar 0,54. Pada sampel sendiri didapatkan lebih dari itu, sehingga dapat disimpulkan pitu brown ini juga sumber yang bagus untuk PUFA. Namun untuk rasio ini sendiri ada beberapa persyaratan, sehingga harus dilihat seperti rasio HH, lalu harus dilihat jenis spesies yang digunakan, lalu juga kandungan asam lemaknya. Nah, kalau berada di bawah rasio 0,54 ini kurang cocok untuk konsumsi, karena malah dapat meningkatkan kolesterol darah. Dapat dilihat bahwa hasil dari HH rasio ini meningkat dan juga tinggi. Sedangkan untuk AI dan TI ini rendah dan mengalami penurunan. Nah, ini juga sesuai rekomendasi, dan ini sangat baik untuk tubuh, karena dapat mengurangi risiko kardiovaskular. Untuk kolesterol sendiri berada di bawah limit rekomendasi asupan harian menurut National Cholesterol Education Program pada tahun 2010, yaitu di bawah 300 mg per 100 mg net weight basis. Nah, rendahnya kolesterol ini menunjukkan bahwa pitu brown ini baik untuk yang mentah maupun yang digoreng, tidak beresiko buruk untuk kesehatan. Kesimpulannya, terjadi peningkatan lipid dan kalori akibat soybean oil pada penggorengan. Lalu yang kedua, terjadi penurunan omega 3 dan peningkatan omega 6, serta meningkatkan rasio omega 6 dengan omega 3, walaupun masih sesuai dengan batas rekomendasi. Lalu berikutnya, kandungan kolesterol tidak berubah signifikan, dan penggorengan tidak favor pembentukan 2 jenis kolesterol oksida, yaitu 7 ketokolesterol dan juga kolestanotriol.
Berikutnya, indeks kualitas gizi dari lipid lebih bagus untuk hasil yang digoreng daripada untuk hasil yang mentah. Lalu yang terakhir, fried pituitrin ini dapat menjadi sumber protein, sumber MUFA, omega-6, dan omega-3, terutama EPA. Berikut adalah daftar pustaka untuk referensi jurnal sebagai pembanding yang saya gunakan. Sekian untuk review jurnal dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan pertanyaan untuk memahami lebih lanjut mengenai jurnal yang akan saya bawakan ini. Nah, jadi pada sesi ini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Totalnya ada 4 pertanyaan dan akan saya bahas satu persatu. Baik, untuk pertanyaan pertama, mengapa sampel harus dibuat dalam bentuk metil ester terlebih dahulu sebelum dianalisis menggunakan gas kromatografi? Apa tujuannya? Baik, untuk metil ester ini merupakan bentuk paling sederhana dari lipid yang bersifat volatile atau mudah menguap. Nah, jadi tujuannya diubah terlebih dahulu itu adalah untuk meningkatkan volatilitas agar metil ester ini mudah dibawa oleh karier gas kita yang digunakan pada percobaan ini, yaitu hidrogen. Selain itu, sifat metil ester ini stabil dan nonpolar. Karena sifatnya ini, ia tidak mudah berikatan dengan senyawa lain, sehingga saat diukur dengan gas kromatograf, tingkat akurasi analisisnya dapat terjaga. Nah, selain itu, kalau dalam bentuk yang belum diturunkan atau dalam bentuk free fatty acid, nah dia itu malah dapat berikatan dengan karier gasnya, yaitu hidrogen. Sehingga nanti malah terjadi adsorpsi dan malah mengurangi akurasi dari analisis gas kromatografnya. Lalu karena sifat lipid itu nonpolar, kalau digunakan langsung tanpa diubah menjadi metil ester terlebih dahulu, maka akan terjadi potensi penyumbatan pada gas kromatografnya. Alasan lipid di sini diubah terlebih dahulu menjadi metil ester itu agar mudah dibawa, tidak berikatan dengan senyawa lain, dan tidak menyumbat gas kromatograf. Untuk pertanyaan kedua, mengapa perlu digunakan nitrogen? Baik, untuk nitrogen di sini yang digunakan ini berfungsi sebagai make-up gas. Nah, make-up gas ini fungsinya itu membawa sisa-sisa dari metil ester yang mungkin tertinggal agar tidak menyumbat gas kromatograf dan agar akurasi analisis alat ini tidak menurun. Sifat dari nitrogen sendiri itu non-reaktif terhadap metil ester, sehingga tidak akan terjadi ikatan atau pencampuran senyawa begitu. Dan juga yang utama, kenapa digunakan nitrogen? Karena nitrogen ini dapat meningkatkan sensitivitas pada flame ionization detector pada gas kromatograf yang kita gunakan. Selain itu, harga dari nitrogen ini relatif murah dibandingkan helium. Jadi, dulu sebelum digunakan nitrogen, para peneliti itu menggunakan helium sebagai make-up gasnya. Namun karena helium ini mahal, akhirnya para peneliti mulai beralih mencari gas dengan efektivitas dan kinerja yang kurang lebih sama. Nah, akhirnya ditemukanlah nitrogen yang memiliki harga lebih murah. Selain itu, alasan lainnya itu nitrogen tidak memerlukan tangki bertekanan tinggi yang beresiko untuk mengalami kebocoran. Nah, jadi penggunaan nitrogen ini menjadi lebih aman dan juga lebih ramah lingkungan. Alasan yang terpenting di sini kenapa digunakan nitrogen itu untuk meningkatkan akurasi alat gas kromatograf. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan proximate composition? Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terjemahan. Jadi proximate itu kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam Indonesia itu pengertiannya adalah terdekat, sedangkan composition adalah komposisi atau kandungan. Nah, jadi maksudnya proximate composition dalam jurnal ini itu merupakan komponen atau kandungan-kandungan gizi dalam makanan yang meliputi moisture atau kelembapan, lalu ada ash atau residu anorganik yang tersisa setelah penggorengan pada suhu tinggi, lalu ada lipid, protein, dan karbohidrat. Jadi pada jurnal ini dilakukan analisis terhadap proximate composition, maksudnya analisis terhadap kandungan-kandungan gizi yang terdapat pada pituitrin. Jadi intinya proximate composition ini adalah kandungan atau komponen-komponen gizi yang ada pada makanan. Baik, pertanyaan berikutnya, mengapa kualitas gizi dari lipid lebih bagus pada sampel pituitrin yang digoreng dibandingkan pada sampel mentah?
Padahal pada proses penggorengan terjadi kontak langsung lipid dengan panas. Baik, memang saat penggorengan dan kontak dengan panas ada kemungkinan terjadi oksidasi lemak. Nah, oksidasi lemak atau oksidasi lipid ini memang menyebabkan lipid berubah menjadi yang namanya trans fat atau adanya kolesterol oksida yang kurang baik untuk tubuh. Nah, tetapi dari hasil penelitian jurnal ini didapatkan bahwa ada peran dari soybean oil yang digunakan terhadap phytoplankton yang digoreng sehingga kualitas gizinya lebih bagus. Nah, buktinya apa? Oke, yang pertama, terhadap kandungan omega 6 dan omega 3-nya. Memang terjadi peningkatan omega 6 dan penurunan omega 3. Hal ini karena terjadi inkorporasi antara kandungan lipid soybean oil dengan kandungan lipid dari pinto brown. Jadi, kandungan lipid dari soybean oil ini akan meningkatkan kandungan lipid pada pinto brown. Nah, karena soybean oil ini tinggi akan omega 6 dan omega 3, sehingga akan bertambah kandungan omega 6 dan omega 3 pada pinto brown. Tetapi untuk yang omega 6, itu keduanya terjadi oksidasi lipid karena jumlah omega 6 yang lebih besar pada soybean oil, jadi mereka mengalami peningkatan. Tetapi untuk yang omega 3 karena awalnya dari soybean oil dan dalam phytoplanktonnya memang tidak terlalu banyak, sehingga saat oksidasi lipid itu terjadi penurunan. Nah, tetapi walaupun terjadi oksidasi lipid, ternyata rasio omega 6 dengan omega 3 masih berada pada batas yang disarankan, yaitu 5:1 berdasarkan rekomendasi oleh Simopoulos tahun 2008. Nah, jadi untuk yang poin pertama ini dapat diketahui dan dapat disimpulkan untuk kandungan omega 6 dan omega 3-nya tidak terjadi penurunan atau perubahan secara signifikan. Jadi dapat dikatakan untuk yang digoreng pun hasilnya masih baik. Bukti yang kedua, yaitu pada kandungan kolesterol oksida. Nah, kita tahu kolesterol oksida itu menyebabkan aterosklerosis, sitotoksik, sifat teratogenik, dan juga mutagenik. Nah, tetapi dalam penelitian terbukti kalau ternyata kadar kolesterol oksida tidak mengalami perubahan signifikan. Nah, ini juga ada hubungannya dengan antioksidan yang terdapat pada pinto brown, sehingga oksidasi lipid dalam pinto brown itu juga dapat dikurangi, begitu. Lalu, selain kita melihat kandungan lipid seperti omega 6, omega 3, dan juga kolesterol oksida, kita harus mempertimbangkan juga rasio HH atau hypokolesterolemik dibandingkan dengan hiperkolesterolemik, dan juga atherogenic index atau AI, dan juga thrombogenik index atau TI. Nah, karena HH rasio ini naik, sedangkan AI dan TI itu turun, ini merupakan rasio yang bagus karena dapat mencegah kardiovaskuler. Karena saat AI dan TI ini turun, ini terjadi pelebaran pembuluh darah sehingga aliran darah itu malah dapat lancar. Nah, sehingga untuk kualitas gizi secara menyeluruh dilihat dari omega 6, omega 3, kandungan kolesterol oksida, serta rasio yang baru saya jelaskan, ini secara menyeluruh memang lebih baik untuk hasil yang digoreng. Kesimpulannya, berdasarkan hipotesis yang saya berikan dan juga dari penelitian di jurnal yang diberikan oleh penulis, itu ada kemungkinan kualitas gizi lipid ini meningkat karena pengaruh penggunaan soybean oil serta kandungannya. Jadi, karena minyak yang digunakan di sini adalah soybean oil dan juga kandungannya yang tinggi akan lipid, sehingga memang bagus apabila dilakukan penggorengan, begitu. Dan juga alasan kedua itu karena kandungan gizi lipid dari pinto brown memang lebih cocok atau lebih bagus digoreng dahulu daripada saat mentah. Mungkin selain karena inkorporasi dengan minyak soybean oil-nya itu tadi, mungkin ada kandungan-kandungan gizi yang akan terstimulasi setelah dilakukan penggorengan. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menjawab keempat pertanyaan tadi. Mungkin apabila rekan-rekan ingin mendalami lebih lanjut, dapat mengambil referensi dari sini untuk bacaan tambahan. Sekian jawaban dari saya, semoga jawaban saya tadi dapat memberikan informasi lebih dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Dan selebihnya, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.